Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi untuk teman-teman semua tentang mengenali 5 macam resiko investasi di reksadana. Jadi untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Jadi langsung saja teman-teman. Setiap produk investasi yang menawarkan suatu keuntungan pasti juga memiliki resiko. Jadi kita semua tahu bahwa investasi adalah menanamkan modal pada aset-aset dengan harapan nilainya bisa naik di kemudian hari. Berinvestasi seperti di produk reksadana bisa memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan kita menabung biasa di rekening dan juga di lain-lain. Bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bunga deposito. Namun perlu teman-teman ingat, setiap produk investasi yang menawarkan keuntungan pasti juga memiliki resiko. Begitupun halnya dengan reksadana yang merupakan kumpulan dana aset investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk dimasukkan ke dalam aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi langsung saja teman-teman, berikut ulasan mengenai resiko investasi di reksadana. Yang pertama adalah resiko penurunan nilai. Jadi harga reksadana itu terjamin dalam nilai aktiva bersih per unit penyertaan yang dihitung dari nilai semua aset dan dikurangi biaya-biaya kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Nilai ini bisa naik dan juga bisa turun karena ada resiko pasar atau bisa disebut dengan market risk. Jadi penyebab penurunan nilai ini atau harga ini adalah perubahan harga asetnya di dalamnya. Contoh reksadana saham. Karena reksadana saham memiliki saham sebagai aset terbesarnya, jadi harga saham di bursa atau di pasar saham bisa naik dan juga bisa turun karena berbagai sentimen, sehingga bisa berdampak pada nilai reksadana para pemegangnya. Jadi yang selanjutnya resiko likuiditas. Likuiditas ini berkaitan dengan pencairan reksadana. Risiko ini muncul ketika manajer investasi terlambat menyediakan dana untuk pembayaran pencairan atau bisa disebut dengan redemption yang dilakukan oleh investor. Namun menurut peraturan pembayaran dana ini dalam hal pencairan harus dilakukan manajer investasi dalam maksimal 7 hari kerja. Jadi pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur tidak dihitung. Dan yang selanjutnya adalah resiko one prestasi. Jadi resiko ini juga dikenal sebagai resiko kredit atau gagal bayar yang terjadi jika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha termasuk gimana ya? Jadi rekan usaha termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjualan efek reksadana yang ditunjuk oleh manajer investasi. Contohnya gini teman-teman. Jadi sebuah produk reksadana memiliki obligasi atau surat utang perusahaan PT ABCD dan menerima bunga atau kupon secara reguler. Namun PT ABCD ini pada suatu periode tidak bisa membayar kupon dan ada risiko yang juga uang pokoknya tidak dibayar. Hal itu tentu berpengaruh terhadap kinerja reksadana. Jadi itu. Jadi yang selanjutnya adalah resiko ekonomi dan politik. Resiko ini muncul terkait dengan kondisi ekonomi dan politik baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya ada perubahan peraturan yang dapat menyebabkan terpengaruhnya kinerja reksadana baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan contoh yang kedua seperti yang saya contoh di gambar adalah perang dagang antara US dan Tiongkok. Jadi itu sangatlah berpengaruh dalam kinerja reksadana. Jadi yang selanjutnya yang kelima adalah resiko pertanggungan harta. Resiko ini biasanya terjadi bila ada kehilangan aset secara fisik yang disimpan pada bank kustodian. Namun kita sebagai investor tidak perlu khawatir karena umumnya aset tersebut diasuransikan lagi.
Jadi itulah jenis risiko yang ada pada reksadana dan harus ditanggung oleh investor. Setiap jenis reksadana memiliki tingkat risiko yang berbeda. Seiring dengan kemampuan memberikan potensi keuntungan, semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga potensi keuntungan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai risiko dan juga macam-macam risiko investasi reksadana ini. Jadi sebagai informasi, reksadana adalah kumpulan dana dari masyarakat, pemodal atau investor yang dikelola oleh manajer investasi. Kumpulan dana ini dimasukkan ke dalam berbagai aset seperti saham, obligasi dan juga deposito. Tentunya reksadana adalah produk investasi resmi yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Akhir dari saya untuk teman-teman semua data return dan kinerja investasi tertera di dalam video ini. Jadi tidak dapat digunakan sebagai jaminan dari perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek. Data-data tersebut merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis dan bukan merupakan jaminan atas kinerja suatu efek di masa mendatang. Investasi melalui reksadana mengandung resiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektur sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam reksadana. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan terkait reksadana, teman-teman bisa langsung saja lanjut di komen. Insya Allah jika saya ada waktu akan saya balas. Ya mungkin demikian yang mungkin saya bisa informasikan ke teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.